Siap. Siap. Gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sudah cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari dengan absen dulu. Absen dulu nih, siap-siap. Badri, Siap, hadir. Bayu, siap hadir. Chandra, Jason, Siap, hadir. Faisal, Siap, hadir. Gunawan, Juanda, Siap, hadir. Arya, Siap, hadir. Sunardi, siap hadir. Suryadi, Siap, hadir. Wahyudi, Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, komponen apa saja yang ada pada mesin pendingin? Kompresor, Operator, evaporator, pikiran, deterjen, Tadi 314 yaitu jadi kaliannya 3.13 menerapkan vakum pada mesin pendingin menerapkan pengisian pada sisi tekanan rendah. Terus 3.14 dan 4.13 melakukan vakum melakukan vakum pada mesin pendingin. Terus 4.14 adalah melakukan pengisian refrigeran pada sisi tekanan rendah. Oke, jadi dari kompetensi yang ada ini kalian dituntut untuk mampu melakukan jelas secara pengetahuan. Kalian harus memahami bagaimana cara melakukan atau bagaimana cara memvakum mesin pendingin. Terus yang kedua, kalian harus mampu memahami bagaimana cara pengisian
zat refrigeran secara teori. Untuk keterampilannya yaitu mampu melakukan vakum pada mesin pendingin. Terus yang keduanya adalah mampu melakukan pengisian refrigeran pada sistem tekanan rendah. Oke, jadi mulai. Oke, mulai. Jalan sahur Mas. Sudah paham tadi yang harus kita capai? Siap, Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi penanganan servis mesin refrigerasi. Jadi untuk penanganan servis mesin atau unit pendingin itu ada peralatan yang harus digunakan. Jadi peralatan kedua, yang pertama ya peralatan listrik. Yang pertama ya peralatan listrik. Yang kedua ya peralatan pipa. Terus yang ketiga peralatan apa? Ya peralatan penanganan. Jadi dari peralatan listrik mulai dari induk dari arus listrik yang dari PLN terus masuk ke apa? Masuk ke mesin unit mesin pendingin. Mulai dari multimeter digital, terus ada juga tang ampere. Untuk peralatan pendukung keduanya adalah yang pertama untuk pemvakuman mesin vakum, mesin atau pompa vakum. Terus yang kedua adalah manifold grip. Selang pengisi. Ada langkah-langkah untuk melakukan pemvakuman dan pengisian. Langkah-langkah melakukan pemvakuman dan pengisian. Untuk itu, coba kita melihat. Saya akan mencoba untuk menayangkan melalui YouTube. Coba perhatikan bagaimana cara melakukan pemvakuman. Jadi yang bagus ya, yang internet bagus. Jadi sini bagaimana
kita memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Jadi kalian jangan hanya gunakan Android kalian dengan bermain game dan sebagainya, tapi ada manfaat lainnya yaitu untuk pembelajaran. Yang punya HP mana? Android ada data, ya, yang jelas semua ada data ya. Jadi coba ikuti apa yang Bapak ketik di pencarian Anda, lihat apa yang itu yang tampil. Jadi ini satu video, coba perhatikan. Coba perhatikan video yang ada pada layar. Perhatikan video yang ada pada layar. Maka hukumannya perhatikan. Jadi bentar setelah ini kalau ketika selesai melihat bantayan, Bapak tidak lagi untuk memberagakan karena Bapak memanfaatkan media YouTube ini sebagai tadi media pembelajaran, sehingga Bapak tidak lagi mendemonstrasi. Jadi kalau lihat atau mau nonton, tolong serius untuk nonton, perhatikan langkah-langkah yang ada pada YouTube. Dari paparan video YouTube yang kalian nonton tadi, siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkah kerja? Siapa? Oh, silakan. Langkah kerja, buka keran 1, buka keran tekanan rendah pada charging manifold, kemudian nyalakan pompa vakum. 2, biarkan menyala beberapa saat sampai skala tekanan rendah menunjukkan vakum 30 PSI. 3, setelah skala sudah mencapai 30 PSI, matikan pompa vakum dan tutup keran tekanan rendah pada charging manifold. 4, pemvakuman selesai dan selanjutnya masuk ke proses pengisian refrigeran. Itu saja Pak, saya bisa jawab. Oke. Jadi bagus sekali jawabannya. Coba bukan. Ya. Selanjutnya, adakah yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan apa itu pemvakuman? Saya Oh, silakan.
Vakuman merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan ruang tertutup lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Oke, baik, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi dari penjelasan dari bantayan yang kita nonton dari video YouTube yang kita nonton tentang pemvakuman, terus dari penjelasan kalian semua, maka selanjutnya kita bersiap-siap untuk ke bengkel untuk melakukan praktek pemvakuman. Untuk itu semua siap untuk menuju ke bengkel. Jangan lupa pakaian praktek, baju welpak disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan praktek dan masuk ke ruang praktek, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk kalian semua. Yang pertama, tata tertib bengkel teknika kapal penangkap ikan TKPI SMK Negeri 4 Kota Ternate. Jadi kalian harus pahami dulu tata tertib. Tata tertib yang pertama adalah siswa dilarang masuk bengkel di luar jam praktek yang terjadwal kecuali ada kepentingan dengan seizin struktur atau petugas yang lain. Siswa memasuki bengkel sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang wajib memakai pakaian praktek kerja, perlengkapan keselamatan kerja yang lain. Jadi ketika kita masuk dalam ruang praktek, yang kita utamakan adalah keselamatan. Jadi kalian diharapkan untuk menggunakan alat pelindung diri atau baju praktek yang sesuai. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi persiapan untuk masuk. Lanjut. Baik. Untuk melakukan praktek pengisian, untuk melakukan praktek pemvakuman trailer pendingin atau kulkas, alat yang digunakan adalah yang pertama adalah trailer pendingin atau kulkas. Ini unit. Terus alat yang kedua adalah charging manifold atau selang pengisi. Terus alat yang ketiga adalah pompa vakum. Jadi pompa vakum ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa saat
pendingin atau freon yang ada pada sistem. Terus peralatan pendukung lainnya adalah kunci Inggris sama ya neptang atau tang. Terus juga ada tang ampere. Oke. Jarum telah menunjukkan angka 0. Sistem telah kosong, berarti pemvakuman telah selesai. Tidak. Buka semua itu. Buka dari kepala sana. Jadi setelah peragaan praktek oleh setelah peragaan praktek dari Kaisar dan M. Arya, perlu Bapak ulangi kembali bahwa tadi proses mengosongkan atau proses pemvakuman itu dimulai dari membuka ventil pada tekanan pada tekanan rendah. Selanjutnya menyambungkan charging manifold atau selang ke kompresor. Terus yang kedua, selang yang warna kuning ini disambungkan ke pompa vakum. Setelah itu pompa vakum dihidupkan. Jadi bisa dipahami setelah teman-teman kalian tadi, saudara Kaisar sama saudara Arya melakukan atau mendemonstrasikan pengisian freon ini, semua sudah bisa pahami? Ya, jadi kalau semua sudah bisa pahami atau sudah memahami proses pemvakuman, maka pertemuan selanjutnya adalah, karena sudah mengosongkan, berarti selanjutnya adalah mengisi. Maka proses selanjutnya adalah proses pengisian freon. Ini Bapak hanya menggambarkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk melakukan pengisian freon, yang pertama
kita harus menggunakan yang namanya freon. Ini freon dengan tipe 134A untuk freon 134A. Jadi ini juga bisa diisi di kulkas, juga di unit kayak kulkas dan sebagainya. Jadi untuk pengisian harus menggunakan sak freon. Jadi fungsi freon ini adalah sak pendingin di AC mobil, AC rumah, di kulkas, di freezer. Tanpa freon ya tidak akan mungkin dingin. Jadi biasanya di rumah itu tukang servis pasti datang untuk mengisi freon. Karena apa? Biasanya AC di rumah kalau dinginnya sudah mulai berkurang, maka yang diisi adalah dicuci sistemnya dan diisi dengan freon. Jadi persiapkan diri belajar di rumah lebih giat lagi untuk kita masuk pada materi pengisian freon pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu kita sama-sama mengakhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Wah, selesai. Istirahat di tempat. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.